Pernahkah Anda berpikir bahwa ada kebohongan besar yang dipercaya oleh hampir seluruh dunia? Bagaimana jika saya katakan bahwa dua penipuan ini begitu terkait sehingga jika Anda percaya yang satu, Anda hampir pasti percaya yang lain? Kesempatan ini kita akan membahas dua kesalahan fatal di akhir zaman yang telah menyesatkan banyak orang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, keduanya berasal dari kebohongan pertama yang pernah diucapkan di dunia ini. Siapkan hati dan pikiran Anda, karena ini adalah kebenaran yang akan mengubah cara Anda melihat dunia dan iman Anda. Mari kita gali bersama. Yang pertama, no law, no sin. Tidak ada hukum, tidak ada dosa. Alkitab sangat jelas bahwa hukum moral Tuhan memiliki peran yang sangat penting. Menurut Rasul Paulus, apakah tujuan hukum moral Tuhan itu? Di dalam Roma 3 ayat 20 dia katakan, oleh hukum datanglah pengetahuan akan dosa. Bagaimana Paulus mengetahui bahwa keinginan yang salah itu adalah dosa? Roma 7 ayat 7-8 mengatakan, aku tidak akan mengenal dosa kalau bukan karena hukum. Apa yang terjadi jika tidak ada hukum? Roma 4 ayat 15 mengatakan, di mana tidak ada hukum, di situ tidak ada pelanggaran. Singkatnya, tanpa hukum tidak ada dosa. Jika tidak ada aturan, bagaimana seseorang bisa melanggar aturan itu? Jadi seperti cermin, hukum itu adalah cermin yang menunjukkan kekotoran dosa manusia. Bagaimana Yakobus menggambarkan hubungan antara hukum dan dosa? Yakobus 1 ayat 23-25 mengatakan, sebab jika seseorang hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, ia seperti orang yang melihat mukanya sendiri di dalam cermin. Yang kedua, no sin, no death. Kalau tidak ada dosa, berarti tidak ada kematian. Jika tidak ada hukum, tidak ada dosa. Tetapi mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika tidak ada dosa, maka tidak ada konsekuensi dosa, yaitu kematian. Menurut Roma 5 ayat 12, apa yang masuk ke dunia sebagai akibat dari dosa? Di sana dikatakan, oleh satu orang dosa masuk ke dalam dunia, dan oleh dosa itu juga maut masuk ke dalam dunia kita. Apa upah dari dosa? Roma 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa ialah maut. Apa akibat akhir dari dosa menurut Yakobus? Yakobus 1 ayat 15 mengatakan, dosa yang telah matang melahirkan maut. Perhatikan rantai sebab akibat. Tidak ada hukum, tidak ada dosa. Tidak ada dosa, tidak ada kematian. Saudaraku, hanya Tuhan yang kekal dan baka. Jika tidak ada kematian, maka manusia haruslah makhluk yang tidak bisa mati, bukan? Tapi apakah Alkitab mengajarkan bahwa manusia memiliki keabadian alami? Bagaimana Alkitab menggambarkan tentang Tuhan itu? 1 Timotius 1 ayat 17. Sekarang bagi Raja yang kekal tidak dapat binasa, yang tak tampak, Allah yang esa, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Siapa satu-satunya yang memiliki keabadian? Kalau kita baca 1 Timotius 6 ayat 15-16, dialah satu-satunya yang memiliki keabadian, berdiam di dalam terang yang tak terhampiri. Apakah manusia seperti saudara dan saya memiliki keabadian kita sendiri? 1 Korintus 15 ayat 56 mengatakan, yang fana ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini harus mengenakan keabadian. Artinya, kita tidak memiliki keabadian di dalam diri kita sendiri. Kita membutuhkan Allah untuk mengaruniakannya kepada kita pada waktunya nanti. Saudaraku, ini semua terhubung dengan kebohongan iblis yang pertama. Dari mana datangnya dua kebohongan besar ini? Kalau kita lihat di Taman Eden,
apa yang Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian 2 ayat 16-17, tetapi dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari kamu memakannya, pasti kamu mati. Tetapi apa yang dikatakan oleh iblis kepada Hawa? Dia katakan di dalam Kejadian 3 ayat 4, sekali-kali kamu tidak akan mati. Apa tujuan dari kebohongannya ini? Iblis membuat manusia percaya bahwa mereka bisa tidak taat pada Tuhan tetapi tanpa mengalami konsekuensi. Artinya iblis meyakinkan bahwa manusia mereka itu memiliki keabadian alami. Mari kita lihat konsekuensi dari dosa. Apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa berbuat dosa ini? Apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Kita baca dalam Kejadian 3 ayat 6, ia mengambil buahnya lalu memakannya dan memberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Apa konsekuensinya? Kejadian 3 ayat 23 mengatakan Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Mereka tidak dapat makan lagi dari pohon kehidupan. Kejadian 3 ayat 22 sampai 23. Mengapa Tuhan melarang mereka untuk makan dari pohon kehidupan? Nah, jika manusia sudah abadi, mengapa perlu dilarang makan dari pohon kehidupan? Ini membuktikan bahwa manusia bukan makhluk yang tidak bisa mati. Sebagai kesimpulan, saudara-saudaraku, dua kebohongan besar yang merajalela di dunia ini adalah bahwa hukum Tuhan tidak berlaku lagi. Dan yang kedua, bahwa manusia memiliki jiwa yang kekal secara alami. Kebohongan ini berasal langsung dari mulut iblis di Taman Eden. Tapi Tuhan telah memberikan kebenarannya di dalam firman-Nya. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, karena hukum Tuhan tetap berlaku dan upah dosa adalah maut. Hanya di dalam Kristus kita dapat menerima hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jika Anda ingin berdiri di pihak kebenaran dan menolak kebohongan iblis, saya mengundang Anda untuk mencari kebenaran di dalam firman Tuhan. Jangan tertipu. Pilihlah hidup yang kekal di dalam Kristus. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.